Kenalkan, nama saya Leginaria dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi eh, mengenai Lab 15.8 dengan judul Observe DNS Resolution. Dan di mana pada lab yang kali ini kita punya tiga objektif. Di mana objektif pertama, eh, Observe DNS Conversion of a URL to an IP address. Kemudian yang kedua, kita menggunakan command nslookup pada sebuah website. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan eh, perintah nslookup pada mail server. Jadi kita akan langsung saja masuk ke part yang pertama. Di sini kita buka command prompt ya. Di sini saya sudah buka command promptnya. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk eh, melakukan ping ke www.icann.org. Jadi saya akan langsung saja ping di sini. Oke, ini sudah berhasil. Nah, kemudian di sini ada catatan ya. Jika nama domain itu ditampilkan dalam bentuk IPv6 address di sini, kita bisa menggunakan komen sebagai berikut: ping -for terus www.icnn.org untuk mengubah IPv6 menjadi IPv4 address. Di sini kalau kita lihat yang ini merupakan IPv6 address ya. 2001.2500.288.200. Nah, seterusnya ini merupakan IPv6 address. Terus eh, kita akan coba mengubah IPv6 address ini menjadi IPv4 dengan perintah yang tadi. Jadi saya akan 4. Nah, di sini sudah berhasil berubah dari IPv6 address menjadi IPv4 address di sini. Oke, kita akan masuk ke part yang C, di mana kita akan masuk ke dalam eh, web, eh, dan kita akan mengetikkan alamat IPv4 address dari langkah B, langkah yang sebelumnya itu ke website. Nah, jadi ketimbang kita masukkan URL, kita akan masukkan ini nih, HTTPS, kemudian kita akan masukkan IPv4 address-nya di sini. 192.0.32.7. Dari sini saya akan tambah dulu. Nah, jadi oke, HTTPS. Di sini saya akan masukkan IPv4 address ya, 192.0.32.7. Nah, di sini advance new opening new tab. Nah, di sini sudah berhasil. Cuman di sini servernya sedang maintenance ya, begitu. Kita kembali lagi di sini. Nah, di sini juga ada notice that ICNN home web page ini, ICNN ini bisa diakses tanpa menggunakan DNS, tanpa menggunakan URL. Jadi kita menggunakan IP address-nya saja itu sudah bisa. Saya akan coba lagi eh, langkah yang tadi. Cuman saya akan menggunakan IPv6 address-nya. Saya akan coba apakah bisa. HTTPS. Nah, saya akan masukkan ini.
Ya, selanjutnya di sini, nah di sini ada sedikit catatan ya, di mana eh, manusia itu cenderung lebih bisa mengingat kata-kata dibandingkan angka-angka gitu. Jadi jika di sini seperti tadi www.icnn.org ini lebih mudah diingat ketimbang angka-angka seperti ini ya 192.0.32.7. Jadi lebih mudah menghafalkan eh, nama domain yang berbentuk kata begitu dibandingkan angka. Nah, nah kemudian di sini eh, ada translation juga di mana kita akan coba HTTPS, cuman kita akan coba ini ya, menggunakan eh, base to number. Saya akan HTTPS lagi di sini. Ya, ini hmm, ada pertanyaan juga ya. Apa yang terjadi jika Anda memotong dan menempelkan angka basis 2 ini dalam browser? Nah, ini dia barusan saya lakukan itu ya. Ketika saya ngambil ininya nih angka di sini, kemudian jawabannya itu situs web itu tidak tertampilkan karena kode perangkat lunak yang digunakan dalam browser web mengenai angka basis 10. Dan yang sebenarnya saya masukkan tadi ini yang banyak angka ini 11 segala macam ini itu termasuk ke dalam angka basis 2 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke part yang E. Sekarang kita akan coba lagi eh, kita akan coba melakukan ping ke Cisco ya. Kita kembali ke main prompt ping www.cisco.com. Oke, kita lakukan lagi, cuman kita akan mengubah IPv6 address-nya menjadi IPv4 address. 4. Oke. Nah, oke. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Jika kita melakukan ping ke cisco.com, apakah kita mendapatkan IP address yang sama seperti yang di contoh ini? Ini ya, contoh ini. Coba kita lihat dulu. Hmm, untuk IPv6 address 260 Nah, di sini beda ya. Saya punya itu 2001. Untuk IPv4 address-nya 1772, sementara saya punya itu 104. Nah, kemudian sini ada pertanyaan lagi. Eh, kenapa beda? Kenapa beda yang dicontoh sama yang saya miliki di sini IP address-nya baik itu IPv6 dan juga IPv4 address-nya. Nah, jawabannya ini karena berbeda karena tergantung kita tuh sedang berada di mana atau geografisnya. Dimana Cisco ini menghost konten-konten webnya pada serangkaian server mirror, yang berarti Cisco ini mengunggah konten yang sama persis ke server-server secara geografis yang berbeda-beda begitu. Nah, ketika seseorang mencoba untuk mencapai www.cisco.com, trafficnya itu akan diarahkan ke server mirror terdekat. Nah, untuk saya itu server mirror terdekatnya ya ini 2001, 24488 dan seterusnya. Dan untuk IPv4 address-nya, traffic itu mengarahkan ke server mirror 104.93 dan seterusnya. Gitu. Nah, terus di sini type the IP address that you obtain when you Oke, di sini saya akan melakukan HTTPS lagi, cuma saya akan menggunakan IPv4 address-nya di sini. Dan apakah akan eh, apakah situsnya akan tertampil? Saya coba dulu ya.
Oke, fans. Nah, di sini eh, situs situs web Cisco itu tidak bisa muncul atau tidak tertampilkan. Di sini ada dua alasan. Pertama, server web itu dikonfigurasikan untuk tidak menerima alamat IP yang dikirim dari browser. Jadi tidak bisa pergi ke webnya hanya dengan menggunakan IP address begitu. Nah, alasan yang kedua ini aturan firewall dalam sistem keamanan Cisco yang melarang alamat IP dikirim melalui browser. Nah, jadi saya akan coba lagi. Mungkin saya akan coba IPv6 address-nya. Ya, ini tidak bisa juga ya. Tidak bisa tersambung ke webnya karena ya dua alasan tadi. Karena Cisco itu tidak mengizinkan kita mengakses web menggunakan IP address. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian 2, di mana bagian 2 ini kita akan mengobservasi atau mengamati pencarian DNS menggunakan perintah nslookup gitu. Jadi kita kembali ke command prompt di sini. Di sini bagian A kita akan menggunakan tulisan perintah ns lookup. Nah, what is the DNS default DNS server use? Nah, default server saya ini gpon.net gitu. Nah, kemudian yang ke B, di sini perhatikan bagaimana prompt perintah berubah menjadi simbol lebih besar dari. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Ini ada tulisan logo lebih besar begitu. Nah, di mana ini menandakan kalau kita sudah masuk ke dalam prompt NSLOOKUP. Di mana dari prompt ini kita bisa memasukkan perintah yang berhubungan dengan DNS. Nah, kita akan coba menggunakan tanda tanya di sini untuk melihat daftar semua perintah yang ada pada mode NSLOOKUP. Nah, ini banyak itunya. Oke, sekarang kita masuk ke part yang C. Kita masih berada di prompt NSLOOKUP ya. Kita akan coba mengetik www.cisco.com. Nah, di sini, what is the translated IPv4 address? Nah, dari lokasi saya, eh, alamatnya ini ya, 104.93.203.251 begitu. Oke, kemudian note the IP address from location will most likely different because use mirror server. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Part yang sebelumnya pas ditanya kenapa apakah IP address-nya itu sama dengan yang dicontoh, jawabannya tidak karena Cisco itu menggunakan banyak mirror server yang dimana mirror server dimana kita itu akan tersambung ke mirror server terdekat begitu. Untuk saya itu tadi ini ya 2600.143 seterusnya dan juga IPv4 address-nya 104.93 dan seterusnya. Nah, is it the same as the IP address shown the ping comment? Nah, jawabannya iya, gitu. Terus yang D, oh di sini ada pertanyaan lagi, under address in addition ada 172.230.155 IP address. Is there are following number 20? Nah ini ya, di address ini. Ini tuh apa sih sebenarnya? Eh, ini adalah IPv6 address yang dijangkau oleh situs web, gitu.
Kita masuk ke part yang D. Part yang D, part yang D pada prompt NSLOOKUP, kita akan mengetik alamat IP server web Cisco yang baru saja Anda temukan. Eh, Gunakan NSLOOKUP untuk mendapatkan nama domain dari alamat IP jika tidak mengetahui URL-nya. Jadi kalau saya tadi di situ ada 104 ini ya, saya akan copy di sini. Kemudian saya paste saja di sini. Nah, oke. Di sini kita bisa menggunakan alat NSLOOKUP untuk menerjemahkan nama domain jadi alamat IP. Dengan menggunakan alat NSLOOKUP, kita akan mencatat di sini perintah yang terkait dengan www.google.com. Jadi saya akan ketik saja www.google.com. Nah ini ya, eh, ada address-nya, ada IP physical address, dan juga ada IPv4 address-nya juga di sini. Begitu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke part yang ketiga, di mana part yang ketiga ini part yang terakhir. Kita akan mengamati DNS lookup menggunakan sama tadi perintah NS lookup pada server mail gitu. Nah, kita masih di command prompt bagian yang A. Pada prompt NS lookup kita akan mengetik perintah setup kemudian MX untuk menggunakan NS lookup untuk mengidentifikasi server email. Jadi saya akan tulis saja di sini set type sama dengan MX. Oke, kemudian part yang B, kita akan cisco.com di sini. Cisco.com. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada pertanyaan. Berdasarkan output di atas ini, output yang tadi yang sudah saya dapat ini. Berdasarkan output di atas, server mail mana yang akan dihubungi pertama kali ketika email dikirim ke cisco.com. Nah, untuk di sini yang akan dikirim pertama itu adalah kalau di saya itu ini yang RCDN, RCDN strip MX strip 01.cisco.com ini ya, gitu. Kemudian part yang C pada pada prompt NSLOOKUP kita akan ketik exit untuk kembali ke prompt perintah PC biasa. Jadi kita akan keluar dari prompt NSLOOKUP ya. Kita ketik exit. Nah, ini sudah kembali ke normal ya. Kita sudah berhasil keluar dari prompt NSLOOKUP. Dan yang part yang D, kita akan ipconfig/all. Nah, terus kan tuliskan alamat IP semua server DNS yang digunakan pada tempat Anda, IP address-nya. Bentar, saya salah tulis ini. ipconfig/all. Hmm, ini ya, ada macam-macam di sini. Ada yang ini, IP physical address, yang preferred.
Nah, temporary IPv6 address yang ini, kemudian ada link lokal IPv6 address yang ini, IPv4 address saya di tempat saya ini, default gateway-nya ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan terakhir, what is the fundamental purpose of DNS, atau apa fungsi tujuan utama dari DNS? Nah, tujuan utama DNS itu adalah menerjemahkan nama domain supaya lebih mudah diingat oleh manusia. Seperti yang tadi saya bilang, di mana manusia itu cenderung lebih mengingat kata-kata dibanding angka. Kemudian DNS berfungsi sebagai sistem yang terdistribusi, yang dimana hal ini memungkinkan nama domain ke alamat IP yang sesuai. Demikian dari saya mengenai Lab 15.4.8. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.